El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. pakai Damdex multifungsi atau Damdex warna, meresap dan tahan matahari. Damdex is better, faster, stronger. El Sinta News and Talk. Dengan persoalan iuran, fasilitas rumah sakit dan tarif Indonesia Case-Based Group perlu diselesaikan oleh BPJS Kesehatan dan Mitra sebelum menerapkan penghapusan sistem rujukan. Apa masukan DPR terkait rencana penghapusan sistem rujukan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Kami saat ini sudah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. El Sinta News and Talk. Pak Rahmat, ini ada rencana penghapusan sistem rujukan. Masukan dari DPR apa saja, Pak Rahmat? Sebelumnya salam sehat, Mbak. Assalamualaikum. Jadi begini, pemerintah maupun BPJS tidak ada niatan untuk menghapus rujukan itu ya. Itu sebagai upaya rencana pemerintah sebagaimana undang-undang bahwa nanti yang saat ini adalah pelayanan BPJS itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ke depan kan kita akan pergunakan kelas standar. Artinya kelas standar itu tidak ada perbedaan di warga negara. Siapapun warga negara yang menjadi peserta BPJS ya kelasnya sama, haknya sama, iurannya sama. Nah, untuk menuju itu adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan dari sisi potensi-potensi yang beberapa waktu lalu sudah menjadi rahasia umum, ada beberapa potensi-potensi yang fraud. Nah, inilah salah satunya adalah bagaimana agar kita menyederhanakan proses rujukan. Nah, selama ini kan rujukannya kan rujukan pertama, rujukan kedua, dan selanjutnya. Ini kan berjenjang gitu ya. Nah, untuk itu akan ke depan tidak dalam rangka untuk menghapus rujukan tetap ada. Tiba-tiba langsung berubah bagaimana? Kan harus ada rujukan dulu dong gitu ya. Tetapi dalam bahasa sederhana lebih simpel adalah proses penyederhanaan rujukan, tidak terlalu rantainya panjang, tidak terlalu birokrasi, kemudian masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang terhormat, tidak bertele-tele. Itu salah satunya untuk intinya adalah bagaimana peserta warga negara yang menjadi peserta BPJS itu ya lebih efektif, lebih efisien, tanpa mengurangi hak-haknya, tanpa mengurangi dari substansi dari pelayanan itu. Jadi itu intinya. Jadi tidak dalam rangka untuk menghapus. Nah, menuju sampai untuk ditetapkannya kelas standar ini kan sekarang lagi exercise ya, bagaimana modelnya, kemudian bagaimana harganya, kemudian bentuk pelayanannya standar model seperti itu, tapi kan belum selesai. Tetapi menuju ke arah sana itu discuss terhadap nanti pelayanannya seperti apa, rujukannya yang lebih sederhana, lebih simpel itu. Tapi bukan berarti menghapus rujukan, tidak, tetap ada rujukan. Toh itu pun juga masih dalam proses exercise, proses uji coba apa yang paling optimal, apa yang ketika nanti dinyatakan harganya sama atau iurannya sama, kemudian pelannya sama. Nah, semua warga negara kan sama ya, ketika tidak ada kelas, tidak ada diskriminasi, mau kaya, mau kurang beruntung dari sisi ekonomi, ketika siapapun warga negara yang menjadi peserta BPJS ya ayo sama-sama mendapatkan pelannya sama, kemudian prosesnya juga sama, tidak bertele-tele, kemudian juga tidak terlalu birokrasi panjang. Itu intinya, Mbak. Jadi intinya ini dalam masih proses. Intinya kita sampaikan kepada direksi BPJS, ya tolong bersama pemerintah dibentuk atau dibuat satu proses exercise yang paling baik, paling bagus. Masyarakat juga tidak terjadi keluhan karena selama ini mohon maaf ya kalau ketika antri di rumah sakit berjam-jam, padahal iurannya sudah naikkan. Tapi sekarang alhamdulillah prosesnya juga sudah sedemikian bagus, proses pelayanannya yang tadinya 6 jam, 8 jam untuk menunggu sekarang juga lewat online. Saya kira-kira dapat, itu sudah dibentuk satu exercise. Nah, tinggal bagaimana implementasinya menuju kelas standar ini, kita harapkan masyarakat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mendapatkan fasilitas sesuai amanah konstitusi dan sesuai amanah undang-undang. Begitu, Mbak. Kalau dengan berarti penerapan kris nanti bisa
semakin cepat ya untuk pelayanannya gitu, Pak Rahmat. Begini, kris pun Tidak juga antri belum panjang atau ditetapkan. Jadi kita belum bicara kris maupun yang lain, kan kris kan belum ditetapkan, masih dalam proses gitu ya. Nah, artinya untuk menuju kelas standar itu setiap kajian, setiap masukan yang paling baik kan masih ada waktu ya untuk menuju ke sana ya. Makanya ketika nanti sudah ditetapkan, tidak ada keluhan, tidak ada komplain, kemudian tidak ada hal-hal yang menjadi pertanyaan sebelumnya, ya inilah menuju ke sana kita tidak perlu tergesa-gesa, masih ada waktu. Tinggal bagaimana agar direksi nanti setelah masukan dari para stakeholder itu bisa mengejawantahkan keinginan dari masyarakat dan keinginan dari aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang begitu. Jadi kris belum soal ditetapkan, tarif masih. tadi? Baiknya seperti apa nantinya Pak Rahmat soal tarif agar juga yang kelas 3 nanti bayarnya tidak terlalu tinggi, tapi kelas 1 enak ya, jadi lebih rendah gitu Pak Rahmat. Ini kan masalah isu yang sangat sensitif. Karena ini adalah penyapaan tidak ada diskriminasi, saya kira ini masih proses penggodokan. Ya kalau bahasa matematika kan tentu diambil jalan tengah kan, tapi tidak sederhana itu. Yang tadinya kelas 1 sekian, kelas 3 sekian diambil tengah, nggak semudah itu gitu loh. Yang penting adalah bagaimana ketika kelas standar itu ditetapkan, apa yang didapat itu dulu. Apa pelayanan yang didapat itu dulu. Nah ketika sudah didapatkan beban ketika operasional diberikan oleh kepada warga masyarakat, baru ditetapkan kira-kira sumber pembiayaannya yang akan diberikan kepada warga masyarakat itu berapa. Nah saya belum bisa bicara banyak soal masalah berapa. Tetapi kalau kita ditanya tentu rakyat, tentu kita semua pasti yang paling murah, yang paling efisien, tetapi mendapatkan fasilitas yang yang terbaik. Tetapi kan tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita sampaikan di sini. Intinya pasti ini karena masalah isu sensitif, nanti kelas 3 nanti bagaimana akan mengikuti kelas naik ya, tentu otomatis pasti saya nggak bisa apakah itu pasti naik, saya juga nggak bisa bicara itu karena ini pasti akan melalui satu diskusi yang masif melibatkan semua masyarakat. Tetapi ketika kelas 3 yang selama ini mandiri, kemudian kelas standar, kemudian harganya naiknya signifikan, kita juga harus kasihan dong. Nah terkait itu saya kira ini perlu ada exercise juga bagaimana proses pembiayaannya, bagaimana sumber-sumber pembiayaannya, apakah murni melibatkan APBN, kemudian juga yang tidak dilibatkan atau tidak diakomodasi APBN, dalam hal ini PBI, bagaimana kelas yang lain, apakah ada sumber pembiayaan di luar negara. Nah ini perlu kita pikirkan, apakah perlu melibatkan dengan asuransi swasta. Kemarin sempat muncul wacana ada melibatkan asuransi swasta. Nah ini belum selesai proses diskusinya ya, meskipun di dalam rapat terakhir dengan Pak Menkes, kemudian Dirut BPJS akan ada kerjasama BPJS, tapi kemarin juga sempat dikritisi. Nah intinya Mbak, kita hari ini atau dalam situasi saat ini kita belum bisa menentukan berapa besar. Karena untuk menentukan besar harga adalah berapa pelayanan yang akan didapat, apa yang didapatkan. Nah dari situlah kita akan menghitung, kita meng-breakdown, kemudian pemerintah akan mengkaji sumber-sumber pembiayaannya, sumber-sumber penerimaan, ada dari negara, kemudian dari masyarakat. Nah ketika jadi pertanyaan adalah dari masyarakat. Ketika kelas 3 dinaikkan, apakah tidak teriak? Nah itu yang perlu kita diskusikan. Nah apakah di luar 2 itu ada alternatif pembiayaan yang lain? Nah itu kita dicari bersama-sama. Pemerintah sedang lagi proses mengkaji sampai belum begitu sudah selesai pasti akan dideklarasikan kepada kita semua. Begitu Mbak. Ya. Kalau berarti ini termasuk juga nanti kesiapan rumah sakit ya Pak Rahmat ya, agar juga tidak membebani BPJS tapi rumah sakit juga senang gitu ya Pak Rahmat. Ya saya kira ini karena ini adalah amanah ya, bahwa kelas standar itu amanah undang-undang, saya kira amanah masyarakat, saya kira semua harus mempersiapkan dengan baik-baik. Yang selama ini yang selalu dikeluhkan para rumah sakit yang bekerja sama, untungnya kan kecil sekali kerjasama dengan BPJS. Namun menjadi ironis ketika meskipun kecil, 80%, mohon maaf kalau ini salah ya, bisa dikoreksi, 80%-nya hidup rumah sakit di luar, kebanyakan kan berdasarkan dari BPJS. Namun demikian,
Iya, jadi 80% atau 70% masyarakat atau rumah sakit itu hidupnya atau cash flow-nya kan berdasarkan dari pembayaran BPJS. Nah, untuk itu karena keuntungan kecil ada juga ada keluhan masyarakat, ada temuan BPKP bahwa terjadi fraud atau kecurangan. Nah, ini kita cari bersama-sama. Dengan adanya kelas standar ini, rumah sakit juga untungnya juga masuk akal, diterima, tetapi juga menghindarkan dari kecurangan, kemudian pelayanan juga yang terbaik. Nah, saya kira nanti akan dihitung, kemudian akan difungsi kontrol yang ketat, karena BPJS adalah fungsi yang sebagai proses pelayanannya. Kalau ketika harganya sudah bagus, kemudian pelayanannya tidak baik, tetapi masih ada fraud, lah itu saya kira juga harus ada tindakan. Nah, intinya begini, ketika nanti ada kelas standar, kita tidak terlalu buru-buru, tetapi semua pihak happy, rakyat senang, dapat pelayanan, tapi juga ketika mendapatkan harus yang mandiri itu membayar kepada BPJS pesertaan dia tidak terlalu memberatkan, kemudian dari sisi pemerintah juga tidak terlalu membebani APBN. Nah, inilah kajian-kajian, diskusi-diskusi terus kita kembangkan, terus kita gulirkan, termasuk adalah bagaimana untuk mendatangkan sumber pembiayaan, sumber masukan dari BPJS. Karena dimanapun yang paling memungkinkan bisa langgeng atau tidaknya kan dari cash flow. Kalau cash flow-nya bermasalah juga akan seperti kembali lagi. Intinya kita tidak akan mengulangi masa lalu ya, BPJS terjadi defisit yang besar, tapi bagaimana kita berkolaborasi sumber-sumber pembiayaan, pemasukan yang di luar pemerintah, di luar masyarakat itu juga menjadi salah satu alternatif untuk bahan diskusi. Apalagi kemarin saya sempat sekali lagi Pak Menkes juga sempat menggulirkan isu terkait potensi kemungkinan kerjasama dengan swasta. Nah, ini saya kira menarik, meskipun belum sampai mengkerucut ke teknis ya, tetapi ini adalah wacana-wacana yang menarik saya kira, itu perlu pendalaman dan perlu didiskusi yang lebih bagus dalam rangka untuk penyempurnaan dan memberikan pelayanan yang terbaik, bahwa kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dari sisi kesehatan. Begitu, Mbak. Ya. Kalau untuk potensi kerjasama dengan swasta, nanti mekanismenya bagaimana yang diusulkan oleh DPR, Pak Rahmat? Kemarin banyak diskusi ya, kita sambut baik, tetapi juga ada sempat berkritisi, karena selama ini kan kerjasama dengan asuransi swasta kan tidak ada kerjasama tapi tetap jalan. Jadi warga negara yang menjadi peserta BPJS, tapi juga menjadi peserta asuransi swasta, tetapi yang digunakan ketika pelayanan mendapat ujian sakit, yang digunakan adalah dengan menggunakan asuransi yang swasta. Nah, waktu itu kemarin sempat wacana, kenapa tidak didiskusikan yang semua standar pembiayaan yang standar itu semua menjadi peserta BPJS. Tapi ketika ada warga yang berkeinginan menjadi peserta tapi disinergikan. Nah, sinergikan itu belum ada konsep yang jelas, tapi ide itu sudah bagus bagaimana agar BPJS dengan asuransi swasta itu bisa bersinergi. Nah, sinerginya seperti apa kita belum mendengar teknisnya dari pemerintah, kan ini kan berdasarkan informasi masukan dari pemerintah. Nah, baru kita akan mengkritisi, kita menyampaikan kepada Pak Menkes. Pak Menkes, tolong itu kita berikan agar di breakdown lebih detail kerjasamanya model seperti apa. BPJS juga untung asuransi kesehatan di bidang swasta, di sektor swasta juga tidak terlalu beban, tapi semuanya happy. Jadi gitu, sambil semua hidup gitu loh. Jadi intinya kita belum mendengar secara detail bagaimana mekanismenya, tetapi kita sampaikan kepada pemerintah untuk dirumuskan lebih baik, lebih sempurna, menjadi salah satu alternatif. Bisa jadi kenapa tidak, kalau itu bagus, bisa mengurangi beban dan menjadi alternatif pembiayaan, kenapa tidak, begitu. Ada WA, Pak Rahmat, saya bacakan dulu ya Pak ya. Ya. Ada Bu Jani di Depok, Jawa Barat. Sepertinya dulu BPJS semangatnya adalah subsidi silang Pak. Tapi jika kelas standar nanti akan menghilangkan itu, kemudian akan terjadi ketidakadilan juga. Warga miskin dapat fasilitas biasa saja, namun yang kaya bisa dapat fasilitas lebih mewah jika mau nombok. Lalu ada juga pertanyaan dari Pak Heri di Surabaya, Jawa Timur. Kira-kira sebagai PBT dan KRIS yang non-PBT apa ya Pak? Silakan ditanggapi Pak Rahmat. Begini, yang namanya ketika nanti sudah dideklarasikan, sudah diputuskan bahwa kelas standar kepada kita semua, ya siapapun yang menjadi peserta BPJS, yang mampu atau kurang mampu, ya sama haknya gitu loh. Semuanya sama, baik pelayanannya maupun iurannya sama.
Tetapi ketika nanti ada warga negara yang menjadi peserta BPJS, kemudian ketika ingin pelayanan lebih, ya silakan saja, itu hak warga negara ketika untuk mendapatkan pelayanan lebih dengan membayar lebih. Tetapi ketika sudah ditetapkan bahwa peserta BPJS kelas standar adalah pelayanan sudah jelas 1, 2, 3, 4. HA-nya seperti apa, kewajiban peserta seperti apa, jelas tertuang di situ. Nah, ketika saat ini banyak yang menjadi peserta BPJS tapi juga menjadi peserta asuransi swasta, ya kan kita tidak boleh melarang gitu loh. Ketika BPJS menjadi peserta BPJS saja berobat ke luar negeri, kita juga nggak bisa melarang kok gitu. Artinya apa? Bahwa kita yakinkan kepada warga negara bahwa setiap peserta BPJS yang menjadi peserta ya haknya sama tanpa pandang bulu. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kelas, haknya sama, yang didapat sama, pelayanannya sama, ruangannya sama. Tetapi ketika nanti seseorang yang tanda petik diberikan rezeki yang lebih untuk mendapatkan lebih, ya itu hak warga negara, kita juga tidak boleh melarang. Bahkan ketika menjadi peserta BPJS tidak menggunakan haknya sebagai pelayanan BPJS kesehatan juga kita tidak bisa melarang, itu hak warga negara. Tetapi pemerintah negara memberikan pelayanan, negara memberikan fasilitasi yang sama ketika sudah dinyatakan sebagai peserta BPJS kelas standar. Nah, saya kira kita tidak boleh melarang. Tetapi ketika nanti sudah ditetapkan, itu tadi yang menjadi isu krusial adalah masalah iuran. Kemudian kalau masalah pelayanan pasti sama. Nah, iuran ini yang akan menjadi isu yang hangat, yang akan mudah-mudahan bisa diterima semua pihak, tidak memberatkan yang mandiri. Kemudian negara juga akan memberikan fasilitasi untuk PBI, terutama yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, begitu Mbak. Kalau kita tahu bahwa rumah sakit sudah bilang ya, beberapa rumah sakit bilang butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang nanti implementasi KRIS gitu. Kalau dari DPR apa yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit juga agar nantinya ketika BPJS sudah mempersiapkan dengan baik, rumah sakitnya belum siap gitu, Pak Rahmat? Ya begini, itu pasti ada menuju setelah ditetapkan kelas standar kan pasti ada tahapan-tahapan Mbak ya. Tidak tiba-tiba langsung 1 bulan ke depan ada kelas standar, pasti ada sosialisasi, pasti ada komunikasi, pasti ada edukasi, dan kemudian juga kita sampaikan kepada warga negara. Ini kan belum ditetapkan. Nah, begitu ditetapkan pasti ada proses pelaksananya juga, mungkin barangkali bisa bertransformasi, bisa sekian bulan untuk menuju ke arah sana. Nah, salah satu infrastruktur yang perlu disiapkan adalah kesiapsiapan rumah sakit. Rumah sakit apa yang harus disiapkan? Salah satunya mungkin diwajibkan untuk investasi di teknologi informasi. Tidak boleh yang namanya peserta BPJS kelas standar kemudian datang berduyun-duyun, tiba jam 8 datang 200 orang, ya tidak boleh lagi seperti itu. Harus rumah sakit harus kita sampaikan kepada BPJS, kita harus orangkan, kita harus hormati warga negara yang menjadi peserta BPJS dengan cara apa yang paling sederhana adalah pelayanannya adalah tunggu. Jangan sampai jam 9 itu ngumpul 200 orang atau 100 orang, kemudian nunggu berantri berjam-jam, sudah tidak boleh lagi. Nah, untuk itu kan rumah sakit juga harus perlu kesiapan. Rumah sakit butuh investasi. Rumah sakit butuh teknologi informasi untuk investasi itu. Prasyarat untuk menjadi salah satu, menjadi peserta kerjasama dengan BPJS. Kalau tidak, kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini BPJS ya, Pak Dirut, tolong kita harus orangkan benar-benar yang terhormat warga negara yang menjadi peserta BPJS dalam rangka minimal pelayanan duduk di ruang tunggu itu ketika dapat SMS atau dapat WA, nanti Anda jam 9 dapat nomor urut, maka Anda 1 jam sebelumnya siap-siap. Itu lebih terhormat. Mengorangkan warga negara menjadi peserta BPJS. Jangan saya lihat di rumah sakit beberapa kali, oh Tuhan, itu bisa sampai berjam-jam mengumpul di situ kan, sudah nggak boleh lagi seperti itu. Nah, untuk menuju ke situ proses sosialisasi, proses aturan bahwa Anda nanti menjadi kerjasama dengan BPJS dengan prasyarat-prasyarat yang wajib hukumnya rumah sakit harus melakukan. Kalau tidak, ya udah Anda tidak bekerja sama dengan BPJS. Pasti rumah sakit akan mau dan mengikuti aturan yang dilakukan oleh BPJS. Begitu. Baik, Pak Rahmat, terima kasih sudah bersama El Sinta untuk siang ini, Pak Rahmat ya. Baik, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.